Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Semua Pasti Bisa. Dengan saya sendiri Sadang, Magister Pendidikan yang akan mengajarkan teman bagaimana cara cepat atau trik cepatnya dalam mengerjakan soal-soal TPS atau tes potensi skolastik dengan cara yang lebih cepat. Dan tentunya bukan hanya untuk soal-soal TPS saja, teman. Ada soal-soal CPNS, soal-soal STAN, kemudian soal-soal TPA, SBMPTN, dan lainnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas soal TPS untuk materi deret. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit bahwa tes deret ini ada dua. Jadi ada angka, kemudian ada huruf. Nah, untuk kali ini saya menjelaskan tentang tes deret angka, tipe deret tes deret angka. Jadi tes deret angka itu bertujuan untuk mengukur tingkat kecerdasan, kecermatan, sekaligus ketelitian dari teman-teman dalam memandang soal atau permasalahan dalam hal ini itu secara menyeluruh dari berbagai sudut. Nah, artinya teman-teman di sini akan diminta untuk melanjutkan rangkaian bilangan sesuai urutan tertentu. Oke. Nah, ketika teman-teman mengerjakan deret, soal dapat deret, itu ada berapa tipe deret. Nah, saya akan jelaskan dulu beberapa tipe deret ini sebelum saya menjelaskan cara cepatnya, teman-teman. Nah, kita mulai dari tipe deret. Tipe deret itu ada berapa macam ya? Jadi ada lari, kemudian ada tingkat, ada Fibonacci, dan juga deret kombinasi. Untuk pertamanya kita mulai dari tipe deret larik ya. Nah, tipe deret larik ini adalah deret bilangan yang dapat terbagi menjadi beberapa subderet. Jadi deret larik ini bisa lagi terbagi menjadi deret dengan satu larik, deret dengan dua larik, tiga larik, dan juga empat larik ya. Nah, kita mulai dari deret satu larik. Nah, untuk deret satu larik itu biasanya polanya sederhana, sehingga biasanya mudah ditentukan. Nah, satu larik itu seperti ini ya teman-teman. Kita lihat jarak antara 1 ke 3, itu kan dikali 3. Nah, 3 ke 9 itu dikali 3. Nah, 9 ke 27 itu juga dikali 3. 2781 dikali 3, 81 ke 243 itu dikali 3, dan 243 itu juga dikali 3, hasilnya adalah 79 ya. Nah, kita kasih contoh lagi untuk tipe larik ini ya teman-teman. Nah, tadi kalau yang di atas itu kan deret tersebut berulang dengan operasi hitung kali 3 ya. Kalau selanjutnya ini dengan operasi hitung berulang. Jadi misalnya 180 ke 90 kan itu bagi 2. Nah, 90 ke 85 itu kan dikurang dengan 5. Nah, 85 ke 88 itu ditambah 3. Nah, jadi ada pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Nah, itu polanya nanti ini merupakan operasi hitung berulang. Jadi dari setelah itu di plus 3 tadi diulang lagi. Dibagi 2, 88 bagi 2, 44. Kemudian dikurang 5, 4 kurang 5, 39, dan 39 ditambah lagi dengan 3. Hasilnya 42. Nah, sehingga di sini kita bisa mengetahui polanya 42 dibagi 2 itu adalah 21. Nah, setelah itu 21 dikurang dengan 5. Nah, itu hasilnya adalah 16. Nah, jadi itu seperti itu ya teman. Ini untuk satu larik. Nah, kalau untuk dua larik itu seperti ini. Nah, dua larik. Nah, ini contohnya. Saya menjelaskan dulu contohnya teman-teman. Jadi sebelum kita mengerjakan cara cepatnya. Nah, ini pola dua larik itu seperti ini. Jadi pola deret dua larik adalah deret yang bilangannya berulang dengan melewati satu bilangan. Ya, jadi ini melewati satu bilangan ya teman. Nah, satu bilangan di antaranya atau merupakan deret yang memiliki dua pola berbeda karena dibagi menjadi dua larik atau subderet. Nah, kalau pola dua larik ini biasanya dapat dilihat dengan cara melihat deret pada urutan ganjil dan genap. Ini ganjil, genap. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini 11 ke 8 itu dikurang 3, 8 ke 5 itu juga dikurang 3. Jadi 9 ke 12 itu ditambah 3, 12 ke 15 ditambah 3, dan 15 tentunya ditambah 3, hasilnya adalah 18. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, tipe deret tingkat ya. Jadi tipe deret tingkat ini adalah deret bilangan yang operasi hitungnya itu juga merupakan sebuah deret. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini teman-teman. Nah,
4 ke 6 itu kan plus 2 tambah 2, 6 ke 10 itu kan ditambah 4, 10 ke 16 itu ditambah 6. Nah 16 ke 24 itu ditambah 8, 24 tambah 34 tambah 10. Nah sadar nggak teman-teman kalau jaraknya itu ditambah 2 ya. Nah ini ditambah 2, itu ini ditambah 2, 6 ke 8 juga ditambah 2, nah 8 ke 10 ditambah 2. Nah biasanya untuk tingkat itu jarak antara suku awal dan suku akhirnya itu jedanya besar atau selisihnya besar ya teman-teman, biasanya untuk tingkat. Jadi 4 dengan ini nanti itu jaraknya besar kali, besar. Nah, jadi 12 berarti 3 4 tambah 12 46. Jadi jawabannya 46. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, itu adalah Fibonacci. Apa sih tipe deret Fibonacci ini? Nah, jadi pada deret Fibonacci ini itu suku dalam deret tersebut merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya ya. Nah, dua angka pertama dalam deret ini itu disebut nilai awal. Jadi 1 dan 4 ini nilai awal ya teman. Nah jadi 1 tambah 4 itu 5 kan. Nah 4 tambah 5 itu 9. Nah 5 tambah 9 14. Kemudian 9 tambah 14 itu 23. 23 ditambah 14 ditambah 23 itu adalah 37. Sehingga terakhir adalah 23 ditambah 37 adalah 60. Oke. Jadi itu adalah deret Fibonacci. Kita lanjutkan ke deret kombinasi. Nah, deret kombinasi ini lihat boleh teman. Nah, jadi deret kombinasi ini itu adalah deret yang mengkombinasikan antara jenis deret yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat ya, 6 10 plus 4 plus 4. Nah, sekarang kita lihat 4 ke 6 ini kan plus 2. Lalu 6 9 plus 3 ya, ini tentunya plus 4 ya. Nah, di bawah ini merupakan bertingkat nih. Ya plus 1 plus 1. Nah, jadi deret tersebut adalah yang ada pada ini itu merupakan deret kombinasi antara deret dua larik dengan operasi hitung plus 4 menambah 4 ini 1 ini. Nah, operasi hitung plus 4 dan deret tingkat. Nah, ini deret tingkat. Nah, dan deret tingkat dengan operasi hitung plus 2 plus 3 plus 4 yang juga merupakan deret dengan operasi hitung plus 1. Oke. Nah, seperti itu. Itu adalah deret kombinasi ya, teman. Kita langsung mulai ke belum ya hasilnya. Jadi 9 tambah 4 ya 13. Oke. Kita lanjut ke cara cepat mengerjakan soal TPS untuk materi deret. Nah, oke. Sebelum saya mengerjakan ini saya akan memberikan tips. Jadi ketika teman-teman mengerjakan ini, yang pertama adalah teman-teman harus melihat dulu perubahan pola antar bilangan, apakah polanya naik, turun atau tidak beraturan, artinya naik turun gitu. Kemudian yang kedua, perhatikan selisih 3 angka pertama. Ya, jadi kita lihat dulu selisih 3 angka pertama ini ya. Apakah selisihnya besar atau kecil? Ya. Jika selisihnya besar, kemungkinan polanya adalah penjumlahan, perkalian, kemudian pengkuadratan atau gabungan dari beberapa operasi hitung, dan biasanya ada lompatan. Nah, selanjutnya jika selisihnya kecil, maka kemungkinan polanya adalah pengurangan, pembagian, dan biasanya tidak ada lompatan. Nah, dan yang terakhir dan selanjutnya adalah kita harus selalu memulai dengan pola sederhana atau dengan pola satu larik. Baru jika tidak ketemu, baru teman-teman bisa menggunakan pola dua larik, bertingkat ataupun Fibonacci. Oke, jadi kita langsung praktekkan tips dan trik tadi. Jadi kita lihat di sini 8, 11, 14. Ini kan polanya naik, teman-teman. Nah, kalau polanya naik, berarti ini kemungkinan ada pertambahan. Ya, kalau polanya naik ya, teman. Nah, jadi kalau ini teman-teman bisa lihat 8 ke 11, 8 ke 11, ke 14. Ini ya bisa ada pertambahan ya, teman. Jadi
ini tinggal ditambah 3, 11 tambah 11 tambah 3, 14 ke ini ditambah 3. Dan ini sehingga ini ditambah 3 hasilnya adalah 17. Gitu ya teman-teman. Artinya kita melihat polanya dulu apakah naik atau tidak. Kemudian kita melihat selisihnya. Nah, jadi kalau untuk selisihnya tadi, kalau selisihnya besar, itu kemungkinan penjumlahan, perkalian, pengkuadratan, gabungan. Nah, jika selisihnya kecil, kemungkinannya juga bisa pertambahan, pengurangan, atau pembagian, ya. Seperti itu. Kita lanjutkan teman-teman. Ini 14, 16, 20, 26, 34 ini mengalami peningkatan. Kalau kita lihat polanya naik, selisihnya juga kecil. Jadi kita bisa lihat bahwa ini ditambah. Tapi ini merupakan penjumlahan dengan angka yang terus bertambah. Ya, ini 24, kemudian ini 4 ke 6. Nah, jadi ini hasilnya adalah 10. Jadi hasilnya adalah 44. Jadi tips dan triknya adalah bagaimana kita melihat polanya naik atau turun, kemudian kita melihat selisih 3 angkanya, angka pertama, untuk kita bisa menentukan apakah polanya ini lari kah, bertingkat, Fibonacci atau lainnya gitu. Nah, kita coba lagi teman-teman. Nah, kita lihat ini dari 86, 85, 83 itu ke selanjutnya itu kan menurun. Kita lihat menurun dan selisihnya juga kecil. Kemungkinan ini pengurangan, teman. Pengurangan. Jadi pengurangan dengan pengurangan yang terus bertambah gitu. Jadi misalnya min 1 kemudian min 2, seperti itu. Nah, ini 83 menjadi min 3 seperti ini, min 4 ya. Jadi kita lihat polanya naik apa turun, dan kita lihat dulu selisih dari 3 angka pertamanya tadi, apakah selisihnya besar ataukah selisihnya kecil. Dan ingat selalu memulai dengan pola-pola yang sederhana sebelum kita menggunakan pola-pola tipe Fibonacci, lari tipe 2 dan bertingkat. Nah, sekarang kita lihat 8 ke 24 dan 24 ke 72, 216, kemudian 648. Nah, kalau kita lihat ini jaraknya ini, kita lihat pertama adalah polanya. Ini kan polanya naik, ya. Kemudian kita lihat selanjutnya. Kita lihat selisih antara 3 angka pertama. Ya, jadi selisih 3 angka pertamanya ini kan cukup besar. Jadi kemungkinan ini adalah perkalian. Karena polanya naik dan selisihnya cukup besar. Jadi kita lihat, nah ini kan jadi 8 ini kali 3, 24. Nah, kalau kita udah mengetahui polanya, kita nggak perlu hitung secara keseluruhan ya teman-teman. Kita cukup mengalihkan ekornya aja. Jadi 24 dikali 3, Pak. 3 kali 4 kan 12. Berarti pasti ekornya 2. Jadi 72 kali 3. Nah, ini 72 dikali 3 pasti ekornya 6. 216 kali 48 pasti ekornya adalah 18 atau 8. Nah, jadi ketika teman-teman sudah tahu polanya dan kemudian teman-teman menghitung, cukup teman-teman kalian ekornya. Tapi dilihat juga itu hanya berlaku jika option A, B, C, D-nya itu tidak sama gitu. Maksudnya ekornya itu tidak sama, tapi kalau ekornya sama yaitu kesulitan lagi. Tapi kalau ekornya tidak sama, teman-teman bisa mengkalikan aja ekornya. Asalkan teman-teman sudah tahu polanya. Oke. Nah, selanjutnya 720, 360, 180, kemudian 90. Nah, ini kita lihat pertama polanya turun ya, dari 720 ke 360, dan kemudian kita lihat selisihnya juga cukup besar. Ya, selisihnya cukup besar sehingga dapat disimpulkan ini adalah mungkin pembagian ya teman-teman. Ya benar ya. Jadi 720 itu dibagi 2 ke 360. 360 dibagi 2, 182, itu hasilnya adalah 45. Oke, kita ke selanjutnya. Kita lihat soalnya 121, kemudian ke 144, kemudian ke 169, 196, dan 225. Nah, ini kalau kita lihat polanya, ini polanya naik. Jadi polanya naik, dan kalau kita lihat 3 angka pertamanya itu 3 angka pertama 121, 144, dan 169 ini memiliki selisih yang cukup besar. Nah, ini kemungkinannya adalah perkalian ataupun bisa perpangkatan.
Dan coba kita lakukan coba perpangkatan ya teman. Ya, ternyata ini merupakan perpangkatan ya teman, karena 121 itu 11 pangkat 11 ke 11, 11 pangkat 2, 144 itu 12 pangkat 2, 169 itu 13 pangkat 2, kemudian 196 itu 14 pangkat 2, kemudian 15 pangkat 2 itu adalah 225, dan 16 pangkat 2. Ya udah teman-teman, cukup kalikan aja ekornya. Jadi kalau 16 pangkat 2 pasti ekornya 6. Atau di sini adalah 256. Oke, kita selanjutnya. Nah, X 92549Y. Berapakah nilai X dan nilai Y-nya? Kita lihat di sini. Ini polanya naik ya teman-teman. Polanya naik dan selisihnya cukup besar. Selisihnya cukup besar. Jadi ini kemungkinan perkalian perpangkatan atau bisa gabungan dari operasi perhitungan campuran. Tapi kalau kita lihat di sini ini merupakan perpangkatan ya. Karena ini pasti 1 kuadrat, ini 3 kuadrat, ini 5 kuadrat, 7 kuadrat dengan selisihnya itu bilang ganjil ya. Ya. Kemudian di sini pasti adalah 9 kuadrat. Jadi jawabannya adalah 1 dan 9. Oke? Ya jawabannya 1 dan 9 ya, bukan 81 maksudnya dari benar 1 dan 81 ya, 9 ke 9 81 ya. Selanjutnya adalah 363672. Berapa nilai X? Nah kalau di sini kita lihat polanya ini naik dengan pola yang dengan selisih yang kecil, kemudian naik lagi dengan selisih yang besar. Jadi kalau ini kemungkinan ada perkalian dengan pertambahan atau perkalian juga dengan perpangkatan. Atau tambah kemudian dikali, itu juga bisa. Kalau di kasus ini dikali teman-teman ya, 3 ke 6 itu teman-teman dikali 2, 6 ke 36 itu dikuadratkan, jadi 6 kali 6 36. Nah 36 ini dikali 2 72, berarti 72 ini dikuadratkan. Nah, berarti teman-teman cukup lihat aja ekornya 2, berarti pasti ekornya 4 ya. Tetapi tetap juga berpatokan pada apakah opsi jawabannya itu ekornya sama atau tidak. Kalau ekornya tidak sama ya cari aja yang ekornya langsung 4. Selanjutnya tadi 184. Selanjutnya 7 14 16 32 34 68. Kalau kita lihat ini kan polanya naik ya. Polanya naik. Nah, tapi kalau kita lihat polanya naik tapi dengan tidak kekonsistenan. Jadi di sini ada naik dengan angka yang tinggi kemudian dengan angka yang rendah. Naik artinya selisihnya besar kemudian selisihnya kecil. Nah kalau seperti ini pasti ada 2 operasi hitung campuran, jadi ada perkalian dan juga pertambahan. Jadi 7 ke 14 itu kan dikali 7 dikali 2, kemudian 14 ke 16 itu kan ditambah 2, 16 kali 3 ke 32 itu dikali 2, 32 ke 34 tambah 2, 34 ke 68 itu dikali 2, sehingga 64 ke 00 ini adalah tentunya ditambah 2 ya, 70. Oke. Nah, kita ke soal selanjutnya. 13 10 30 35 32 9 6 101 94. Kalau kita lihat ini polanya naik turun ya. 13 ke 10 13 naik turun naik lagi turun lagi. Nah, jadi polanya itu tidak beraturan. Jadi kalau ini pasti, kalau polanya tidak beraturan seperti ini, kemungkinan ini merupakan operasi hitung campuran. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya udah teman-teman tinggal lihat ya, 13 ke 10 itu kan kurang 3, 10 ke 30 itu dikali 3 ya, 30 ke 35 itu ditambah 5. Nah kemudian berulang lagi 35 ke 32 itu dikurang 3, 32 ditambah 32 ke 96 dikali 3, 96 ke 101 itu ditambah 5, jadi 101 ke 98 itu dikurang 3. Nah kalau 98 ke selanjutnya pasti tentunya dikali 3 ya teman-teman. Jadi 98 dikali 3 pasti ekornya 4, jadi langsung aja 294 ya teman. Oke. Soal selanjutnya, nah ini pola 3 bertingkat. Kita lihat 5 8 14 23. Kita lihat jaraknya ini cukup besar ya.
polanya naik, kemudian ini jaraknya kecil, selisihnya kecil, jadi kemungkinan bisa pertambahan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini plus 3, ini ditambah 6, kemudian ini ditambah 9, dan ini tentunya 3, 6, 9. Nah, ini kan merupakan bertingkat ya. Ini ditambah 3, ini ditambah 3, tentunya ini ditambah 3, jadi 9 ditambah 12. Jadi hasilnya adalah 35. Oke. Nah, selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini merupakan soal asli tes potensi skolastik SBMPTN 2019 untuk materi deret. Nah, soal asli yang tahun lalu diujikan. Nah, jadi kita langsung coba saja dengan menggunakan tips dan trik tadi. Nah, X 9, 36, 13, 40, 17, Y. Nilai yang tepat untuk menggantikan nilai X dan Y adalah, nah, kita lihat dulu. Yang pertama, apakah polanya naik? Ternyata tidak. Polanya naik turun ya. Nah, selanjutnya update selisihnya itu kan cukup besar. Nah, selisihnya cukup besar, naik turunnya tuh. Jadi bisa pengurangan, bisa pertambahannya, karena tidak terlalu selisihnya kecil ya kalau kita lihat sini. Jadi tidak terlalu besar. Nah, jadi kalau begini ya ini gampang aja teman-teman. Kalau misalnya seperti ini. Nah, apalagi kalau ada option jawabannya. Kita lihat aja nih. X ke 9, ya kita nggak tahu X berapa. Tapi kalau 9 ke 36 itu kan dari turun lalu naik. 36 ke 13 naik ke turun. 13 ke 40 dari turun lalu naik. 40 dari naik turun. Otomatis setelah 17 ini pasti naik. Ya. Dan karena ini naik, berarti di X juga itu pasti naik. Bentar. Iya, nah. Nah, ini kan naik nih. Nah, ya otomatis X-nya naik, ini juga naik. Jadi pasti jawabannya tuh kalau 9 X-nya itu adalah angka yang lebih dari 9 dan Y-nya angka yang lebih daripada 7 yang tidak memenuhi persyaratan itu berarti A, B, dan E. Berarti tinggal 27 dan C dan D ya. Nah, kalau seperti ini ya udah teman-teman lihat aja. Sebenarnya ini dikurang ya. Pengurangan dan penjumlahan. Jadi ini dikurang 23, kemudian ini ditambah dengan 27. Nah, kemudian 36 ke 12, 7 dikurang 23, 13 ke 40 ditambah 27 dikurang 23. Nah, seperti ini, tambah 27. Artinya jawabannya adalah 32 dan 44. Jadi jawaban yang benar adalah D. Jadi pintar-pintarnya teman-teman dalam melihat polanya teman-teman ya. Nah, apakah polanya naik, turun, tidak beraturan, sehingga teman-teman bisa langsung memutuskan operasi apa yang bisa digunakan. Kita lanjut ke soal asli TPS tahun 2019. Oke. X 12, 2, 8, min 2, 4, dan Y. Nilai yang tepat menggantikan nilai X dan Y. Nah, kalau kita lihat di sini, kita menggunakan naik turun tadi lah. X ke 12 ke 2, itu kan turun tuh. Naik, turun. Lalu naik lagi. Lalu turun lagi, lalu naik lagi, otomatis ini turun ya, berarti nilai Y itu di bawah 4 ya, nilai Y itu di bawah 4, sedangkan nilai X itu di bawah 12 ya. Ya udah, dimana angka yang ya memang kalau pakai menggunakan cara ini agak agak kesulitan, kecuali opsinya memang tergantung dari si pembuat soal sih. Nah, kalau kita lihat tadi di X-nya itu di bawah 12, sedangkan 4-nya itu 4, berarti ini di bawah 4. Jadi angka yang di bawah 12 dan di bawah 4
itu adalah kemungkinannya ya, kemungkinan yang masuk di sini adalah cuma A dan B. Nah, A dan B yang memenuhi apa tadi, yang tanpa kita hitung ya teman, kita hanya melihat pola naik turunnya itu. Nah, kalau yang memenuhi persyaratan itu kan cuma A dan B. Nah, ya, di bawah 12 dan di bawah 4. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, pola naik turunnya ini sebenarnya membentuk penjumlahan dan pengurangan. Kenapa? Karena selisihnya naik turunnya ini tidak terlalu besar. Oke. Ketika selisih yang tidak terlalu besar, ya itu kemungkinan bisa pengurangan, penjumlahan. Seperti itu ya, teman. Ya, jadi di sini x12 ini tambah 6, 12 ke 2 itu dikurang 10, 2 ke 8 ditambah 6, 8 ke 10. Ya, 10 minus 10 mendukung 2 tambah 4 plus 6, berarti 4 ini kurang 10. Seperti itu aja teman. Jadi intinya bahwa kita pintar-pintar melihat apakah polanya naik atau tidak, kemudian kita melihat selisih dari 3 angka pertama, dan selanjutnya adalah kita selalu memulai menggunakan pola-pola yang sederhana sebelum kita menggunakan pola-pola yang lebih lanjut seperti pola 2 larik, pola 3 larik, dan pola bertingkat dan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan ini ya, ini jawabannya tadi ya. Belum. Jadi plus 6 dan min 6 ya. Jadi kita langsung aja ke latihan soal. Jadi silakan teman-teman mengerjakan ini di kolom komentar. Jadi saya bacakan 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 X dan Y. Nah, di sini teman-teman menentukan nilai X-nya berapa, Y-nya berapa ya teman. Kemudian ini juga sama, teman-teman menentukan nilai X dan Y-nya. Ini nilai X dan ini adalah nilai X. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa subscribe agar membantu channel ini untuk terus